Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Tentang kita membaca perjanjian saya dan Bapak Ibu. Dan kita berdiri untuk menghormati dan menjadi Tuhan. Tuhan berserta kita. Nilai yang suci menurut Matius. Ketika Yesus melihat orang banyak itu naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagia orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagia orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagia orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagia kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan difitnahkan, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Silakan. Saudara-saudari yang terkasih, keluarga besar Dinas Pekerjaan Umum dan Bantuan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, para pejabat struktural, khususnya Bapak Stephen Mukwege, STMP, sebagai sekretaris dinas bersama para pejabat struktural yang lain, para pejabat administrator, pengawas fungsional tertentu, dan seluruh aparatur sipil negara yang hadir dalam perayaan ini. Selamat pagi. Belum terlalu bersemangat. Selamat pagi. Nah, ada sukacita hari ini? Nah, memang kita mesti ada sukacita. Walaupun pertama saya harus mulai dengan permohonan maaf karena saya agak terlambat. Saya baru pindah di tempat itu, saya baru tahu kalau macet kalau pagi hari. Dan hari ini kita boleh berada di tempat ini beribadah bersama. Tadi kita sudah mendengarkan sabda bahagia, bagian dari khotbah di bukit yang diungkapkan Yesus sebagai ajaran tentang bagaimana bertindak, bersikap sebagai orang Kristiani. Saya ingat dulu seorang Mahatma Gandhi ketika berhadapan dengan penjajah Inggris, dia bilang kalau orang Kristen sebaiknya itu sabda bahagia betul-betul, tidak ada penjajahan di India. Tentu dikritik kan, karena Mahatma Gandhi seorang Hindu, tapi dulu pernah belajar hukum di Oxford, dan salah satu literatur yang dibaca, dan kadang-kadang mungkin orang lupa bahwa sumber hukum pertama sebagai orang Kristen itu adalah kitab suci, Alkitab. Dan hari ini kita juga bersyukur karena tadi bagian sumber daya air sudah menjadi lagu. Betapa tidak kita bersyukur bertanah air kaya dan subur, yang hari Minggu nanti akan merayakan HUT kemerdekaan yang ke-80. Angka bagus kan, 8, angka sempurna. Dalam tema, kalau saya lihat di medsos dibilang bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Tema yang bagus sekali, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Walaupun tahun lalu saya masih ingat ada pergumulan besar tentu saja di kalangan pemerintah soal efisiensi anggaran. Kalau lihat di berita yang pertama-tama ada memanggil salah satu Menteri PUPR. Dan hari-hari itu saya pernah beracara dengan pejabat salah satu sekretaris daerah di kabupaten. Waktu itu saya ingat dia menyanyi lagu
Entah curhat, tapi saya menduga seperti itu. Itu lagu pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Mungkin sepusin dengan efisiensi anggarannya sehingga Bapak menyanyi lagu kita. Apalagi pasti semua profesor yang kemarin kasih masuk usulan anggaran dan tiba-tiba harus efisiensi. Oke, tapi kalau lihat wajah Bapak Ibu tertawa dengan cerita itu berarti walaupun situasinya seperti itu orang ada dalam sukacita. Sukacita karena orang percaya Tuhan tetap berjalan bersama dengan kita. Walaupun seringkali kenyataannya banyak kali orang mencari sukacita itu, kebahagiaan itu pada kesenangan fisik, kesenangan fisik. Misalnya ada banyak orang yang merasa bahwa senang atau bahagia kalau punya penampilan yang menarik, penampilan yang cantik untuk yang perempuan, yang tampan atau ganteng untuk yang laki-laki. Sehingga kalau hari libur seperti tanggal 18 nanti cuti bersama, pasti ada banyak ibu-ibu yang ke salon kan untuk merawat diri. Saya bersyukur tidak ada yang saya rawat, jadi saya tidak ada urusan. Jadi orang bersaing untuk menjadi cantik, menjadi ganteng kan. Kalau boleh sama dengan artis Korea. Nah, biasa dilihat di film kan. Drama Korea. Pastor itu juga boleh drama Korea kan. Menjadi umat banyak jemaat banyak drama Korea jadi cari tahu juga apa sih drama Korea? Drakor kan. Tapi kenyataannya banyak orang Korea yang ganteng-ganteng cantik-cantik itu kan bunuh diri. Ada juga yang bunuh diri. Bahkan dulu terkenal di seluruh dunia Marilyn Monroe, seorang artis cantik. Michael Jackson, seorang yang jadi ganteng karena bahkan menginvestasikan banyak uang kan. Operasi plastik sehingga Michael Jackson yang sebelumnya kulit hitam dari kulit putih itu mati bunuh diri kan, overdosis obat-obatan terlarang. Jadi ternyata menjadi ganteng, menjadi cantik tidak menjamin orang bahagia. Atau ada juga orang yang menemukan atau mencari kebahagiaan melalui harta kekayaan, kan? Uang yang banyak, sehingga orang bekerja keras siang dan malam sampai lupa waktu, sampai lupa diri. Bahkan ada yang nekat jual diri untuk mencari harta kekayaan yang banyak. Tapi kenyataannya ada juga orang kaya, dulu ada namanya Merkel di Jerman, bunuh diri. Dia melompat dari ini. Bukan dia melompat, dia berdiri di atas rel kereta api dan ditabrak oleh rel kereta. Bahkan ada juga yang melihat bahwa kebahagiaan itu ketika mendapat kekuasaan, mendapat posisi atau jabatan. Begitu. Kalau biasanya waktu pemilu orang tahu susah menjadi, kemungkinan menjadi itu sebenarnya kecil, tapi orang nekat mencalonkan diri. Bahkan berani untuk menginvestasikan uang dari situ, dan ketika gagal banyak yang masuk rumah sakit jiwa. Tapi kenyataannya ada juga orang-orang yang berkuasa, raja, bahkan dulu bunuh diri. Karena itu pertanyaan pentingnya adalah apa sebenarnya arti menjadi bahagia dalam kehidupan kita sebagai manusia, di tengah-tengah kehidupan kita juga sebagai orang beriman. Orang kan itu orang-orang beriman, bukan cuma beragama. Kalau cuma beragama berarti yang penting semasa gereja kalau hari Minggu, kalau ibadah begini hadir dan kaget pimpinan cari. Kalau di gereja masuk gereja dan kaget dirman cari. Nah, kalau tidak ada dirman cerita. Tetapi menjadi orang beriman adalah menjadi orang yang
melaksanakan, menghayati itu ajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita setiap hari. Salah satunya sabda bahagia ini. Sabda yang memanggil terus supaya jadi orang-orang yang berbahagia. Tapi pertanyaan berikutnya, apa arti menjadi bahagia? Bahagia dalam bahasa kitab suci yang asli bahasa Yunani itu sebenarnya berarti makarion. Makarion sesungguhnya sebenarnya kalau diterjemahkan oleh orang-orang yang berbahasa Inggris, karena itu bisa dilihat di kitab suci bahasa Inggris yang paling terkenal kan King James Version, New King James Version. Itu tertulis bukan be happiness, tapi God bless atau blessed be. Terberkatilah. Nah ini, terberkatilah. Dan orang bersyukur tinggal di Sulawesi Utara yang terberkati. Amin. Terberkati sekali Sulawesi Utara ini. Mengapa saya bilang demikian? Karena monumen Tuhan Yesus memberkati ada di Sulawesi Utara, di Kota Manado. Ada taman berkat juga di Manado, di Sulawesi Utara. Tapi juga kata berkat ini adalah kata yang akrab di mulut dan telinga orang Sulawesi Utara. Apalagi orang Manado. Orang Manado kan suka sekali cuma kata berkat. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Itu bukan orang Manado dan biasa sekali. Dulu waktu di jalan masih top mikro, angkot kan. Orang Jawa bayar, yang turun lebih dulu biasa bayar yang turun kemudian, atau sebaliknya, yang turun lebih dulu yang bilang sudah kita bayar, makasih Tuhan memberkati. Sebentar juga mungkin kalau ada ucapan terima kasih dari badan pengurus, baru akan yang terima kasih pastor, Tuhan memberkati. Akrab dengan kata ini berkat, Tuhan memberkati, kan? Begitu akrab di mulut dan telinga orang. Kan? Tapi juga saya sangka karena itu Provinsi Sulawesi Utara dalam indeks kebahagiaan, ternyata orang pikir-pikir kira DKI Jakarta itu nomor 1 indeks kebahagiaan karena banyak orang suka pergi di Jakarta. Tapi ternyata masih lebih tinggi Maluku Utara dan Sulawesi Utara ada di urutan 3. Kan Sulawesi Utara urutan 3 indeks kebahagiaan menurut Kementerian Kesehatan. Kan? Dan beberapa indikator diantaranya karena pertama pemandangannya indah. Gitu. Lihat pemandangan Sulawesi Utara yang indah. Di mana berapa daerah saya dulu heran, orang Jakarta bilang enak tinggal di mana? Ya hari ini bisa ke pantai dan hari ini juga bisa ke gunung. Kan? Orang gunung hari ini bisa ke pantai, kembali ke gunung lagi di sore hari. Ternyata kalau di Jakarta sama itu kan begitu kan, karena macet di antara puncak dan kota Jakarta. Kan? Pemandangannya yang indah. Tapi juga yang kedua karena orang Manado katanya suka berpesta, suka beracara. Anda bahwa orang Manado orang yang bahagia, sedikit-sedikit acara. Pokoknya rata-rata orang semua di sini mungkin makan malam dulu, makanan di acara. Jadi senang tinggal di Manado karena itu. Selain itu, salah satu ukurannya adalah di daerah lain orang susah untuk makan dan minum kan. Kalau di Manado susah apa makan dan minum kan. Pagi-pagi ya rata-rata mungkin bapak ibu tinggal di kantornya nggak smoke di rumah kan, paling abis ini baru bisa di smoke kan. Jadi coba aku panggil, mari kita di smoke. Entah siapa mau bayar, pokoknya orang tinggi saja. Coba urus dikaji. Begitu kan biasanya terjadi. Begitu juga kalau siang senang, apalagi kalau ada acara, entah ke acara lupa atau acara suka di kantor senang kan tuh kalau ada acara, berarti makan free kan. Malam biar kita tidak diundang di acara pergi saja, pasti dipanggil makan kan.
Sedangkan turis asing dipanggil makan, apalagi orang Manado asli kan. Mari kita makan. Ini beberapa indikator yang muncul dalam kehidupan bersama kita yang menunjukkan bahwa kebahagiaan itu sebenarnya ada di tengah kita. Karena itu tahun-tahun lalu waktu habis COVID orang bilang resesi, di Manado ternyata tidak berhenti resesi. Resesi cuma ada di ungkapan para ahli, tapi kenyataannya di Manado resesi tidak berhenti. Tapi tentu bukan soal acaranya yang kita lihat, tapi bagaimana pada akhirnya kesadaran untuk saling berbagi, kesadaran untuk saling memberi, itulah yang membuat kebahagiaan itu muncul dalam kebersamaan kita. Jadi berbahagialah, berarti terberkatilah, karena ketika orang mau menjadi saluran berkat bagi orang lain, di situ kebahagiaan terwujud. Karena kebahagiaan itu terwujud ketika kita ada dalam kebersamaan, saling berbagi satu dengan yang lain. Ketika kita dalam hidup berkeluarga, saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Keluarga bukan cuma ada di rumah, tapi juga keluarga ada di kantor, keluarga ada di gereja, keluarga ada di masyarakat. Dan Manado kan terkenal dengan semangat orang semua bersaudara. Baku-baku sayang, baku-baku bah. Dan itulah yang membuat orang bisa menjadi orang-orang yang bahagia. Semoga di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ini juga Dinas Pekerjaan Umum dan Pengetahuan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mampu untuk membangun kebersamaan, saling menolong satu dengan yang lain, sehingga apapun tantangan hidup yang kita hadapi ke depan, kita hadapi bersama-sama dalam semangat saling membantu, saling menolong, karena kita percaya dengan begitu kebahagiaan itu terwujud dalam kebersamaan kita. Tuhan memberkati kita selalu.